dari Francis dari Sabah, Malaysia. Dari Sabah ini. Shalom. Pertanyaan lanjutan dari Markus 2 ayat 23 sampai 28 yang sudah pernah dibahas, dikasih linknya tentang pertanyaan itu, tentang jawabannya. Nah, saya mau bertanya, adakah murid-murid Yesus melanggar peraturan hari Sabat atau bagaimana? Apakah Yesus menyokong tindakan murid-muridnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Pendeta. Terima kasih. Yes, kita baca dulu ayat-ayat ini. Saya pikir perlu kita baca saja. Oke. Tidak banyak kok ayat-ayatnya. Markus 2 Mulai ayat dari 23. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Silakan. Baik, kita akan berganti-gantian. Silakan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Nah, saya tidak sempat menonton kembali pertanyaan yang sudah dibahas dalam link YouTube yang sudah diberikan oleh Saudara Francis dari Sabah, Malaysia. Selamat malam. Shalom, Saudara Francis dari Sabah, Malaysia. Jadi saya tidak tahu apakah yang akan kita bahas ini nyambung ke sana atau mungkin mengulangi atau bagaimana. Tapi coba kita lihat sekali lagi akan ayat ini. Di sini Tuhan Yesus menggunakan suatu contoh tentang Daud yang masuk ke dalam rumah Allah. Lalu kemudian imam pada saat itu memberikan kepadanya roti sajian yang menurut Imamat pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 sampai ayat 9, roti sajian itu hanya boleh dimakan oleh imam besar, oleh imam dan anak-anaknya. Tidak boleh dimakan oleh orang-orang sembarangan, sekalipun oleh seorang raja. Ya. Dan Daud pada waktu itu sudah diurapi menjadi raja, walaupun yang berkuasa masih Saul. Dan kita tahu keadaannya pada waktu itu adalah, kalau kita baca ceritanya yang lengkap, ada dalam 1 Samuel 21, Daud sedang dikejar-kejar. Dan dia dalam keadaan yang sangat gawat, darurat, di mana dia tidak mempunyai makanan, dia sangat lapar. Dia tidak mengambil sendiri itu roti pertunjukan yang ada di dalam rumah Allah, tapi dia minta itu kepada imam, dan atas keputusan imamlah roti itu diberikan kepadanya. Bahkan imam itu berkata kepada Daud, dengan syarat engkau harus menjaga dirimu tidak dicemarkan dengan perempuan dan lain sebagainya, karena akan memakan roti tersebut. Jadi roti itu diberikan oleh imam. Tetapi salah satu hal yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Daud pada saat itu dalam 1 Samuel 21, dia berbohong kepada imam itu untuk mendapatkan roti tersebut. Imam itu tidak tahu dia berbohong dan memberikan roti itu kepadanya. Dan dalam cerita selanjutnya, oleh karena apa yang dilakukan oleh Daud, maka banyak dari imam-imam yang ada di Nob, nama tempat itu, waktu itu dibunuh oleh Saul. Itu lain ceritanya lagi. Tetapi yang mau kita tekankan di sini adalah Tuhan Yesus menggunakan peristiwa itu, di mana itu adalah dalam keadaan darurat, dan imam itu mengizinkan Daud untuk memakan roti tersebut.
Jadi bukan keadaan di mana, oh sudah boleh dilakukan. Mulai saat itu siapapun saja boleh makan roti pertunjukan. Tidak, hanya pada waktu itu terjadi. Lalu di dalam cerita yang ada dalam Markus pasal yang kedua, ini pertentangan dalam Markus pasal yang kedua ini harus kita betul-betul sangat jelas. Pertentangannya adalah bukan tentang hari Sabtu atau hari yang lain, tetapi pertentangannya adalah apa yang boleh dilakukan pada hari Sabat, hari ketujuh yaitu Sabtu, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi hari Sabtu itu tetap, itu adalah hari perhentian, hari Sabat, hari ketujuh, tidak ada perubahan di sana. Yang menjadi persoalan waktu itu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurut orang-orang Yahudi, mereka katakan dalam ayat yang ke-24, orang-orang Farisi khususnya, lihat, mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi menurut orang Yahudi, kalau orang lewat ladang gandum, lalu memetik bulir gandum, bukan berkas. Kalau berkas kan satu rumpun ya, Stephen ya, berkas. Seperti mimpi Yusuf yang dia lihat itu adalah berkas yang semuanya tunduk kepada berkas yang ada di tengah, berkasnya dia itu adalah serumpun kumpulan gandum berkas yang banyak. Kalau ini hanya berbicara tentang bulir. Bulir itu adalah biji-biji gandum itu. Untuk orang-orang Yahudi, mereka menetapkan peraturan kalau orang lewat kebun atau lewat ladang gandum ya, melalui ladang gandum, lalu kemudian tangannya mengambil 1-2 bulir gandum itu, beberapa bulir gandum itu, lalu kemudian mereka memakannya, bagi orang-orang Farisi itu sudah melanggar kekudusan Sabat. Karena mereka menyamakan diri dengan, bukan menyamakan diri, mereka menyamakan tindakan mengambil beberapa bulir gandum itu, mereka menyamakan tindakan itu dengan tindakan panen. Tidak boleh panen menuai pada hari Sabat. Kan bisa ditunda panen itu pada hari berikutnya atau dilakukan pada hari sebelumnya. Itu kan bekerja, melakukan pekerjaan. Jadi, apa yang sudah dikatakan oleh Alkitab mengenai jangan kamu melakukan pekerjaanmu, mereka buat itu menjadi begitu sulit, sehingga Sabat itu sudah menjadi suatu beban. Sehingga pada waktu manusia masuk kepada hari Sabat, itu sulit mau bergerak. Karena berbagai macam aturan yang ditambahkan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, untuk menjaga kekudusan Sabat, sehingga peraturan yang mereka tambahkan itu membuat Sabat itu suatu beban. Banyak orang yang ingin kalau boleh Sabat itu segera berlalu, karena banyak sekali beban yang dipikul pada hari Sabat. Disinilah Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi itu yang protes. Yesus katakan, sebenarnya yang mereka lakukan ini pun bukan panen. Yang mereka lakukan ini hanyalah memetik beberapa bulir gandum. Lagi pula Tuhan Yesus katakan, siapa yang adalah Tuhan atas hari Sabat? Yang menjadi Tuhan atas hari Sabat dalam ayat 28 adalah anak manusia. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa artinya? Artinya, Yesuslah yang lebih berhak daripada orang-orang Farisi untuk mengatakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh pada hari Sabat. Kenapa jadi sekarang yang membuat peraturan justru orang-orang Farisi? Padahal ini bukan perintah manusia. Ini adalah bahagian dari 10 perintah Allah yang diberikan oleh Allah sendiri. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan dia yang bisa kasih tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Bagi Yesus tidak ada masalah.
kalau murid-muridnya itu ambil beberapa bulir gandum dalam perjalanan mereka. Kalaupun orang Farisi itu mengatakan itu sesuatu yang tidak boleh, maka Yesus katakan kepada mereka, kalian baca tidak di dalam perjanjian lama bahwa pernah terjadi Daud sekalipun memakan roti yang sebenarnya tidak boleh dia makan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, imam itu mengizinkan dia untuk memakannya. Nah, sekarang yang berada di sini adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau Tuhan atas hari Sabat itu mengatakan tidak apa-apa mereka makan, kenapa kamu membuat aturan yang bukan dibuat oleh Tuhan atas hari Sabat itu? Jadi di sini yang Yesus mau jelaskan adalah hari Sabat itu tetap tidak ada sama sekali pertentangan di dalam Alkitab tentang hari apa hari Sabat. Semua jelas di dalam zaman Tuhan Yesus. Hari Sabat, hari yang ketujuh, hari Sabtu. Tidak pernah ada pertentangan. Sabat atau hari yang lain, tidak pernah. Yang selalu ada pertentangan adalah apa yang boleh dan tidak boleh pada hari Sabat. Jadi janganlah sampai kita menafsirkan ayat ini dengan Tuhan Yesus mengatakan mereka tidak apa-apa memetik bulir gandum pada hari Sabat, maka kita menafsirkan, oh dengan demikian Yesus mengatakan sudah boleh kita berpindah hari kudus dari hari yang ditentukan Allah dengan hari yang lain yang terserah kita mau pilih hari apa. Bukan itu. Jangan pernah kita gunakan ayat ini untuk tujuan tersebut. Karena bukan itu maksud dari ayat ini. Terima kasih.